Pulang kerja tengah malam, aku disambut pemandangan menjijikkan. Suamiku dan gundiknya menguasai rumahku. Dengan angkuh suamiku mengusirku, mengklaim rumah itu milik pacarnya. Aku hanya tersenyum dingin. 20 menit lagi, kesombongan mereka akan berganti menjadi sujud permohonan ampun di kakiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, jarum jam di dashboard mobilku sudah menunjuk angka 12:10 menit. Hujan rintik-rintik yang mengguyur kaca depan seolah mewakili rasa lelah yang merayap di sekujur tubuhku. Tulang punggungku terasa remuk, kepalaku berdenyut nyeri, dan mataku terasa panas karena seharian menatap layar laptop serta berkutat dengan tumpukan dokumen sengketa lahan yang harus segera kutuntaskan. Sebagai pemilik sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang pesat, lembur bukan lagi hal baru bagiku, tetapi malam ini rasanya jauh lebih berat dari biasanya. Satu-satunya hal yang ada di benakku hanyalah keinginan untuk segera merebahkan diri di kasur empuk, memeluk guling, dan melupakan sejenak beban dunia hingga matahari terbit esok hari. Pagar otomatis rumahku terbuka perlahan saat sensor mendeteksi kedatangan mobilku. Rumah bergaya minimalis modern dengan pilar-pilar tinggi yang kokoh itu berdiri angkuh di tengah kegelapan malam. Ini adalah istanaku, hasil keringat dan air mataku selama 10 tahun merintis karir dari nol. Namun, saat roda mobilku menyentuh carport, keningku berkerut heran. Ada sebuah mobil sedan merah menyala yang terparkir sembarangan di sana, menghalangi akses masuk ke garasi utama. Mobil itu jelas bukan milikku, dan aku tahu persis suamiku, Farel, tidak memiliki uang sepeser pun untuk menyewa apalagi membeli mobil semewah itu, meski itu mobil bekas sekalipun. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mematikan mesin dan melangkah keluar. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa lelahku. Saat aku membuka pintu utama yang menggunakan kunci digital sidik jari, keheningan rumah yang biasanya menyambutku kini berganti dengan suara gelak tawa yang terdengar asing di telingaku. Suara tawa seorang wanita yang melengking manja, disahuti dengan tawa berat yang sangat aku kenal. Itu suara Farel. Aku melangkah perlahan menuju ruang tengah. Pemandangan yang tersaji di depan mataku membuat darahku seketika berdesir hebat, naik ke ubun-ubun, namun anehnya, kakiku tetap terpaku tenang di lantai marmer yang dingin. Di sana, di atas sofa kulit Italia berwarna krem kesayanganku, duduklah Farel dengan kemeja yang kancing atasnya sudah terbuka berantakan. Di sebelahnya, seorang wanita muda dengan pakaian minim yang memamerkan lekuk tubuhnya sedang menyuapkan potongan buah anggur ke mulut suamiku. Bukan hanya itu yang membuat mataku membelalak. Di sudut ruangan, dekat dengan lemari hias kristal, bertumpuk 3 buah koper besar berwarna merah muda norak dan beberapa tas belanjaan bermerek yang berserakan di lantai. Rumahku yang biasanya rapi, bersih, dan wangi aromaterapi lavender, kini berbau parfum murah yang menyengat dan berantakan seperti kapal pecah. Sayang, geli tahu. Wanita itu terkikik saat Farel mencium pipinya. Aku berdehem cukup keras, memecahkan gelembung kebahagiaan semu mereka. Seketika, tawa mereka terhenti. Farel menoleh dengan gerakan patah-patah, sementara wanita itu menatapku dengan sorot mata yang menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tidak ada raut kaget atau takut di wajah Farel. Sebaliknya, ia justru menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah-olah akulah pengganggu yang masuk tanpa izin ke dalam pesta pribadinya. "Oh, sudah pulang kamu?" tanya Farel dengan nada datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia bahkan tidak beranjak dari posisi duduknya yang nyaman, merangkul bahu wanita itu semakin erat. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak amarah yang siap meledak. "Farel, bisa jelaskan siapa wanita ini dan kenapa ada koper-koper sampah di ruang tamuku tengah malam begini?" tanyaku dengan suara yang kuusahakan tetap stabil, meski hatiku bergemuruh. Wanita itu mendengus kasar, lalu memutar bola matanya. Ia menatapku dengan tatapan jijik, seolah-olah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. "Mas, ini pembantu yang kamu ceritakan itu? Kok, gayanya sok banget sih? Baru pulang malam-malam begini, pasti habis keluyuran gak jelas," ucap wanita itu dengan nada manja yang dibuat-buat, sambil mengelus dada bidang Farel. Farel tertawa kecil, lalu menatapku dengan sorot mata tajam yang penuh tantangan. Ia berdiri,
lalu berjalan mendekatiku dengan langkah angkuh. Dengar baik-baik, Indira. Kenalkan, ini Bella. Calon istriku yang baru, yang jauh lebih cantik, lebih muda, dan lebih tahu cara melayani suami daripada kamu yang cuma sibuk kerja dan pulang malam seperti kelelawar. Aku terdiam, mencerna kalimat itu. Calon istri? Di rumahku? Di depan mataku yang masih sah sebagai istrinya? Keberanian macam apa ini? Atau lebih tepatnya, kebodohan macam apa ini? Mulai malam ini, lanjut Farel dengan suara lantang, seolah ingin memastikan suaranya terdengar ke seluruh penjuru ruangan, Bella akan tinggal di sini. Koper-koper itu adalah barang-barangnya. Dia yang akan jadi nyonya di rumah ini. Aku menaikkan satu alisku. Tinggal di sini? Di rumahku? Tanyaku, menekankan kata, rumahku. Bella tiba-tiba berdiri dan berkacak pinggang. Wajahnya yang dipoles make up, tebal terlihat sangat menyebalkan. Janda miskin, ralat ya omonganmu. Ini bukan rumahmu lagi. Mas Farel bilang rumah ini sudah dia berikan padaku sebagai hadiah pertunangan kami. Jadi, secara teknis, kamu yang numpang di sini. Kasihannya hidupnya, sudah ditinggal suami, miskin, jadi gembel pula kalau tanpa Mas Farel. Aku hampir saja tertawa terbahak-bahak mendengar bualan itu. Hadiah pertunangan? Farel memberikan rumah ini? Lelaki yang bahkan untuk membeli rokok saja masih sering mengambil uang receh di dompetku diam-diam, kini mengaku memberikan rumah mewah seharga miliaran rupiah kepada gundiknya? Ironi ini begitu kental hingga rasanya pahit di lidahku. Kamu dengar itu, Indira? Farel menyeringai, merasa di atas angin karena didukung oleh wanita di sebelahnya. Kamu itu cuma benalu. Selama ini aku diam saja karena kasihan melihat kamu yang tidak punya siapa-siapa. Tapi sekarang aku sudah punya Bella. Aku butuh ruang privasi. Jadi, kalau kamu gak suka melihat kami bermesraan, atau kalau kamu merasa tidak nyaman jadi pembantu di sini, silakan angkat kaki dari rumah yang sudah jadi milik pacarku ini. Sekarang juga. Kalimat itu meluncur mulus dari mulutnya, setajam sembilu. Angkat kaki sekarang juga. Ultimatum terbesar yang pernah ia berikan padaku. Ia pikir aku akan menangis? Ia pikir aku akan bersujud di kakinya memohon agar tidak diceraikan? Ia pikir aku adalah wanita lemah yang hidupnya bergantung pada belas kasih seorang lelaki pengangguran? Aku menatap jam tangan Rolex yang melingkar di pergelangan tanganku. Jarum jam menunjukkan pukul 00.15. Baiklah, jawabku tenang, membuat Farel dan Bella sedikit terkejut karena tidak melihat reaksi histeris yang mungkin mereka harapkan. Aku tidak menangis, tidak berteriak, bahkan tidak terlihat sedih. Aku tidak akan pergi, lanjutku sambil berjalan santai menuju kursi tunggal di seberang mereka, lalu duduk dengan menyilangkan kaki. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan dingin, tatapan seorang predator yang sedang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Tapi aku akan memberikan kalian waktu. Nikmatilah hayalan kalian ini. Apa maksudmu? Sentak Bella, wajahnya mulai terlihat kesal karena aku tidak terlihat takut. Mas, usir dia. Aku nggak sudi satu ruangan sama gembel ini. Baunya apek. Farel tampak bingung sejenak melihat ketenanganku, namun egonya yang terlalu tinggi menutupi akal sehatnya. Kamu tuli ya? Aku bilang keluar. Jangan sampai aku panggil satpam untuk menyeretmu keluar, ancam Farel. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Aku mengeluarkan ponselku, meletakkannya di atas meja kaca, dan mulai menghitung mundur dalam hati. Pesan singkat sudah kukirimkan kepada orang kepercayaanku 5 menit yang lalu, tepat saat aku melihat mobil asing itu di depan rumah. Silakan panggil satpam, Farel. Panggil saja, tantangku pelan namun menusuk. Tapi sebelum kamu melakukan itu, aku sarankan kalian nikmati dulu sofa empuk itu. Kalian punya waktu tepat 20 menit dari sekarang untuk menikmati mimpi indah ini, sebelum kalian bangun dan menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Dasar wanita gila, umpat Bella. Mas, dia pasti stres karena kamu putusin. Ih, seram banget. Farel mendengus. Biarkan saja, sayang. Paling dia cuma menggertak. Mana berani dia sama aku. Selama ini juga dia makan dari uangku. Kan? Tanpa aku, dia bisa mati kelaparan di jalanan. Aku hanya diam,
membiarkan mereka terus berkicau. Dalam hati, aku mencatat setiap hinaan, setiap caci maki, dan setiap kebohongan yang keluar dari mulut mereka. 20 menit. Hanya itu waktu yang tersisa bagi mereka untuk merasa menjadi raja dan ratu. Setelah itu, panggung sandiwara ini akan kurobohkan, dan aku akan memastikan mereka tertimbun di bawah reruntuhannya. Malam ini, aku bukan lagi istri yang penurut. Malam ini, aku adalah Indira, sang pemilik tahta yang sebenarnya, dan aku siap memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sambil duduk di kursi tunggal itu, menatap nanar ke arah Farel yang kini kembali sibuk merayu Bella seolah-olah aku tidak ada di sana, pikiranku melayang mundur. Mengingat kembali bagaimana semua kekacauan ini bermula. Mengingat bagaimana aku bisa terjebak dalam pernikahan dengan lelaki yang ternyata hanyalah seorang parasit yang pandai bersandiwara. Kebohongan demi kebohongan yang ia rajut begitu rapi, hingga aku sendiri sempat terlena dan buta selama bertahun-tahun. Farel yang dikenal orang luar adalah sosok suami idaman. Tampan, berwibawa, selalu tampil rapi dengan setelan jas mahal, dan mengaku sebagai konsultan bisnis sukses. Di setiap acara keluarga besar atau reuni teman-temannya, ia selalu menjadi pusat perhatian. Ia pandai bicara, pandai memikat hati orang dengan cerita-cerita tentang proyek besar yang sedang ia tangani, tentang investasi miliaran rupiah yang ia kelola, dan tentang betapa sibuknya ia mengurus bisnis yang sebenarnya tidak pernah ada. Kenyataannya, Farel adalah pengangguran sejati. Sudah 2 tahun lamanya, ia tidak memiliki pekerjaan tetap. PHK besar-besaran di perusahaan lamanya 2 tahun lalu telah merenggut jabatannya sebagai staf pemasaran biasa. Namun, ego Farel terlalu besar untuk menerima kenyataan itu. Ia malu. Ia tidak mau dipandang rendah oleh keluarga dan teman-temannya. Maka, dimulailah sandiwara besar itu. Setiap pagi, ia tetap berpakaian rapi, membawa tas kerja, dan berpamitan padaku seolah-olah ia akan pergi ke kantor. Padahal, ia hanya pergi ke kafe, menghabiskan waktu dengan bermain game di ponsel, mengobrol dengan teman-teman penganggurannya, atau berjudi online. Sore harinya, ia akan pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat, mengeluh tentang klien yang rewel atau rapat yang melelahkan. Dan akulah yang menopang seluruh panggung sandiwara itu. Aku, Indira, istri yang ia sebut sebagai pembantu, dan benalu di depan gundiknya tadi, adalah sumber dari segala kemewahan yang ia nikmati. Perusahaan properti yang kurintis dengan darah dan air mata, yang kini menjadi salah satu yang terbesar di kota ini, adalah lumbung padi yang ia gerogoti setiap hari. Awalnya, aku tidak keberatan membantu. Saat ia baru di PHK, aku memberinya kartu kredit tambahan, Supplementary Card, dengan limit terbatas untuk kebutuhan operasionalnya mencari kerja. Aku ingin menjaga harga dirinya. Aku tidak ingin ia merasa minder karena istrinya memiliki penghasilan jauh lebih besar. Pakailah untuk bensin dan makan siang saat wawancara kerja, Mas, kataku waktu itu dengan tulus. Namun, kebaikan itu dimanfaatkannya dengan sangat licik. Lama-kelamaan, tagihan kartu kredit itu membengkak bukan untuk kebutuhan mencari kerja, melainkan untuk gaya hidup. Jam tangan baru, sepatu bermerek, makan malam mewah di restoran bintang 5, yang ternyata sering ia lakukan bersama wanita lain, semua tercetak jelas dalam tagihan yang setiap bulan aku lunasi tanpa banyak bertanya demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Aku terlalu sibuk bekerja, terlalu lelah untuk berdebat, dan bodohnya, aku masih mencintainya saat itu. Kebohongan inti yang menjadi akar dari semua keberanian Farel malam ini, adalah klaim kepemilikan. Di depan Bella, dan mungkin di depan banyak wanita lain sebelumnya, Farel selalu mengaku bahwa semua aset ini adalah miliknya. Rumah mewah ini, mobil-mobil di garasi, bahkan perusahaan properti yang kupimpin, ia akui sebagai miliknya. Aku ingat satu kejadian 3 bulan lalu, saat kami menghadiri pernikahan sepupunya. Farel dengan lantang berkata di depan paman dan bibinya, "Ya, Om, alhamdulillah bisnis properti saya lagi naik daun. Indira ini saya suruh bantu-bantu saja di kantor biar nggak bosan di rumah. Kasihan kalau cuma jadi ibu rumah tangga, otaknya nggak kepakai." Saat itu, aku hanya tersenyum kecut, menahan rasa malu dan marah. Aku tidak ingin mempermalukannya di depan keluarga besar. Aku memilih diam, berharap ia akan sadar diri.
Tapi diamku ternyata dianggap sebagai kelemahan. Diamku dianggap sebagai persetujuan atas skenario gila yang ia bangun. Dan malam ini, di hadapanku, kebohongan itu mencapai puncaknya. Ia berhasil meyakinkan Bella, wanita yang terlihat matre dan haus harta itu, bahwa dialah raja di istana ini. Mas Farel bilang, kamu itu cuma numpang karena orang tuamu bangkrut dan ninggalin utang. Suara cempreng Bella membuyarkan lamunanku. Ia menatapku dengan tatapan mengejek sambil memainkan ujung rambutnya. Mas Farel bilang dia kasihan sama kamu, makanya kamu dibolehin tinggal di kamar belakang. Tahunya kamu malah ngelunjak ya? Pura-pura jadi nyonya rumah. Farel tampak sedikit gugup saat Bella mengatakan itu, matanya melirik ke arahku, mungkin takut aku akan langsung membongkar semuanya sekarang. Tapi melihat aku masih duduk tenang, ia kembali percaya diri. Iya, sayang. Indira memang suka halu. Maklumlah, tekanan batin karena hidup susah. Jangan didengerin. Aku menatap Farel lekat-lekat. Betapa hebatnya ia memutarbalikkan fakta. Orang tuaku memang sudah tiada, tapi mereka mewariskan tanah yang menjadi modal awalku membangun bisnis. Tidak ada utang, tidak ada kebangkrutan. Justru Farel lah yang berasal dari keluarga yang terlilit utang, dan akulah yang melunasi utang pengobatan ibunya tahun lalu. Akulah yang membelikan motor untuk adiknya. Akulah yang merenovasi rumah orang tuanya di kampung. Jadi, menurut ceritamu, Farel, suaraku memecah keheningan sejenak, membuat Farel menoleh. Aku ini orang miskin yang numpang hidup? Lalu, bagaimana dengan kartu kredit Black Card yang ada di dompetmu itu? Atas nama siapa kartu itu? Farel tersentak. Wajahnya pucat sekilas, tapi ia cepat-cepat menutupinya dengan tawa remeh. Halah, itu kan kartu tambahan dari akun perusahaanku yang aku kasih pegang ke kamu buat belanja sayur. Tapi karena kamu boros, aku ambil lagi. Jangan memutar fakta, Indira. Bella nggak akan percaya sama bualanmu. Bella mengangguk setuju, menatap Farel dengan penuh pemujaan. Iya dong, aku lebih percaya Mas Farel. Laki-laki sukses, kaya raya, dan ganteng. Mana mungkin dia bohong? Kamu itu cuma irikan karena aku lebih segalanya dari kamu. Aku menghela napas panjang. Betapa menyedihkannya pemandangan di depanku ini. Dua manusia yang hidup dalam gelembung kebohongan. Farel membohongi Bella demi mendapatkan tubuh dan pengakuan. Sementara Bella membohongi dirinya sendiri demi mendapatkan harta yang ia kira dimiliki Farel. Sayang, kata Farel pada Bella, mencoba mengalihkan perhatian. Gak usah diladeni orang gila ini. Kamu mau minum apa? Jus jeruk impor yang ada di kulkas itu enak loh. Biar aku ambilkan, atau suruh dia aja yang ambilkan. Farel menunjukku dengan dagunya. Indira. Sana ke dapur, ambilkan jus buat calon nyonya rumah. Jangan cuma duduk kayak patung. Perintah itu terdengar begitu menggelikan di telingaku. Di rumahku sendiri, aku disuruh melayani pelakor yang bahkan tidak tahu cara membedakan tas asli dan palsu. Ya, aku sempat melihat tas-tas yang dibawa Bella tadi. Sekilas pandang saja aku tahu itu barang KW super. Ironis sekali, pelakor yang ingin gaya hidup mewah, tapi tertipu oleh lelaki pengangguran yang memberinya harapan palsu. Aku tidak beranjak dari tempat dudukku. Aku kembali melirik jam tangan. Pukul 00.25. 10 menit lagi. Waktu berjalan begitu lambat rasanya jika sedang menunggu sebuah kehancuran. Aku tidak akan mengambilkan apapun, jawabku dingin. Dan Farel, aku sarankan kamu berhenti berakting. Karena panggung sandiwaramu ini sudah terlalu rapuh. Sedikit guncangan saja, semuanya akan runtuh menimpamu. Bacot. Farel membentak, kesabarannya mulai habis. Ia melempar bantal sofa ke arahku, namun meleset dan jatuh di lantai. Kalau kamu nggak mau jadi pembantu yang baik, mending kamu pergi sekarang. Aku muak lihat mukamu yang sok suci itu. Di balik kemarahannya, aku bisa melihat ketakutan di mata Farel. Ia takut Bella mulai curiga. Ia takut fantasinya hancur. Ia sedang berusaha mati-matian mempertahankan citra, bos besar, di depan wanita itu. Tapi sayang sekali, Farel. Malam ini bukan tentang citramu. Malam ini adalah tentang fakta. Dan fakta itu sedang berjalan menuju pintu rumah ini,
membawa serta bukti-bukti yang akan menelanjangimu hingga ke tulang-tulang. Aku bersandar lebih rileks di kursi. Flashback tentang pengkhianatan ini sudah cukup memperkuat tekadku. Tidak ada lagi rasa kasihan. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta. Yang ada hanyalah keinginan untuk melihat wajah sombong itu berubah menjadi wajah penuh ketakutan saat topengnya terlepas paksa. Aku menatap pintu depan yang tertutup rapat. Sebentar lagi, bisikku dalam hati. Sebentar lagi ketukan itu akan terdengar. Suara jarum jam dinding yang berdetak monoton di ruang tengah seolah menjadi musik pengiring lamunanku. Mataku masih menatap Farel dan Bella yang sibuk dengan dunia mereka sendiri, tetapi pikiranku terlempar jauh ke belakang. Tepatnya 2 minggu yang lalu. Momen di mana Tuhan, dengan caranya yang misterius, menuntunku untuk menemukan senjata, mematikan yang kini kusembunyikan di balik senyum dinginku. Semua bermula pada suatu pagi di hari Minggu. Hari di mana biasanya aku menyempatkan diri untuk beristirahat di rumah. Sementara Farel biasanya pamit untuk jogging atau bertemu komunitas mobil, komunitas di mana dia sebenarnya tidak punya mobil, hanya menumpang foto dengan mobil teman-temannya. Pagi itu, Farel terburu-buru pergi. Ponselnya tertinggal di atas meja nakas di samping tempat tidur kami. Benda pipi itu bergetar hebat, menyalakan layar yang menampilkan notifikasi pesan WhatsApp yang bertubi-tubi. Awalnya, aku tidak berniat melanggar privasinya. Aku adalah istri yang memegang teguh kepercayaan. Namun, sebuah nama yang muncul di layar kunci membuat keningku berkerut, Debt Collector 3. Pesannya singkat tapi mengerikan. Bayar wai. Jangan lari lu. Bini lu kaya tapi lakinya kere. Kami tahu rumah lu. Jantungku berdegup kencang. Debt collector? Farel punya utang? Selama ini aku selalu memberinya uang saku yang cukup besar. Kemana perginya uang itu? Rasa penasaran mengalahkan etika privasi. Karena aku tidak tahu sandi ponselnya yang baru saja diganti seminggu lalu, aku memutuskan untuk memeriksa ruang kerja Farel di lantai bawah. Ruangan itu sebenarnya adalah gudang yang kudesain ulang agar dia punya tempat untuk bekerja, melamar lowongan atau sekadar membaca. Di ruangan itu, aku menemukan kekacauan yang tersembunyi. Tumpukan kertas berserakan, puntung rokok memenuhi asbak, dan bau apek menguar. Aku mulai menggeledah laci mejanya, mencari petunjuk tentang utang piutang itu. Namun, yang kutemukan jauh lebih mengerikan daripada sekadar tagihan utang. Di bawah tumpukan majalah otomotif, tanganku menyentuh sebuah map berwarna biru tua. Map itu terlihat baru, kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Lembar pertama membuat nafasku tercekat. Itu adalah draft kasar sebuah surat. Judulnya tertulis dengan huruf kapital tebal, Surat Pernyataan Hibah. Mataku menelusuri baris demi baris kalimat di dalamnya. Surat itu menyatakan bahwa aku, Indira, selaku pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah ini, dengan sadar dan tanpa paksaan menghibahkan properti ini kepada Isabella Putri. Siapa Isabella Putri? Yang lebih gila lagi, di bagian bawah surat itu, di atas kolom tanda tangan namaku, sudah tertera sebuah tanda tangan yang sangat kukenal. Itu tanda tanganku. Atau lebih tepatnya, tiruan tanda tanganku. Farel telah mencoba memalsukan tanda tanganku. Guratannya sedikit kaku di bagian akhir, tapi cukup mirip untuk mengelabui orang awam. Darahku mendidih. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini kriminal. Ini upaya perampokan. Suamiku, orang yang tidur di sebelahnya setiap malam, sedang merancang skenario untuk menendangku keluar dari rumahku sendiri dan memberikannya kepada wanita lain bernama Isabella. Aku memotret dokumen itu dengan ponselku, lalu mengembalikannya ke posisi semula seolah tak pernah disentuh. Aku butuh informasi lebih lanjut. Aku tidak bisa meledak sekarang tanpa amunisi yang lengkap. Hari itu juga, aku menghubungi Dika, pengacara perusahaanku yang juga teman kuliahku dulu. Aku memintanya menyelidiki nama Isabella Putri, yang sering berhubungan dengan Farel. Berbekal nomor telepon yang sempat kuintip dari riwayat panggilan di tagihan pasca bayar Farel, yang juga aku yang bayar, Dika bergerak cepat. 3 hari kemudian, Dika datang ke kantorku membawa sebuah amplop coklat tebal. Wajahnya tampak serius, namun ada seulas senyum geli di sudut bibirnya. Indira, kamu harus siap mental baca ini, kata Dika sambil meletakkan amplop itu di meja kerjaku.
Ini plot twist yang bahkan penulis sinetron pun nggak kepikiran. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat profil lengkap Isabella Putri, atau yang akrab dipanggil Bella. Foto wanita itu terpampang jelas, wanita yang sama yang kini sedang duduk di sofaku sambil memakan anggur. Fakta pertama, Bella bukan anak orang kaya seperti yang sering digembar-gemborkan Farel di telepon saat ia mengira aku tidak mendengar. Bella adalah seorang mantan sales promotion girl, SPG, rokok yang sudah dipecat 6 bulan lalu karena kasus pencurian inventaris kantor. Fakta kedua, dan ini yang menjadi senjata utamaku, Bella adalah buronan pinjaman online, pinjol. Dika menyodorkan lembaran data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan data BI checking. Lihat ini, Ra, tunjuk Dika. Nona Isabella ini punya utang di 45 aplikasi pinjol berbeda. Total tagihannya mencapai 500 juta rupiah, termasuk bunga berbunga yang mencekik. Dia gali lubang tutup lubang sampai akhirnya nggak ada lagi lubang yang bisa digali. Aku terbelalak. 500 juta? Untuk wanita seusia dia yang tidak punya pekerjaan tetap? Dan yang paling menarik, lanjut Dika sambil terkekeh pelan, dia sedang dikejar-kejar debt collector lapangan. Alasan dia mendekati suamimu, Farel, adalah karena dia mengira Farel itu kaya raya. Dia pikir Farel adalah bos properti seperti yang Farel bualkan. Bella berharap Farel bisa melunasi utang-utangnya agar dia bisa bebas dari teror penagih utang. Aku menyandarkan punggungku di kursi kerja, menatap langit-langit ruangan sambil tertawa miris. Tawa yang keluar bukan karena bahagia, tapi karena menertawakan kebodohan yang luar biasa ini. Ini adalah komedi tragis. Farel, seorang pengangguran miskin yang hidup dari ketiak istrinya, berselingkuh dengan Bella, seorang penipu yang terlilit utang ratusan juta. Farel mengira Bella adalah wanita, high class, yang pantas menjadi ratunya. Sementara Bella mengira Farel adalah sugar daddy, yang akan menjadi juru selamatnya. Dua penipu yang saling menipu. Dua parasit yang saling mencoba menghisap darah satu sama lain, tanpa sadar bahwa inang yang mereka tumpangi sebenarnya kosong. Farel menjanjikan rumah ini pada Bella. Gumamku pelan, menyambungkan benang merahnya. Itu sebabnya dia memalsukan surat hibah itu. Dia ingin memberikan jaminan pada Bella, atau mungkin Bella mendesaknya untuk memberikan bukti kekayaan agar Bella mau terus bersamanya. Tepat sekali, sahut Dika. Dan lebih parah lagi, menurut informanku, Bella sudah menjanjikan sertifikat rumahmu itu kepada rentenir utamanya sebagai jaminan pelunasan. Dia bilang pacarnya, Farel, akan segera membalik nama sertifikat itu. Jadi, Farel memalsukan dokumen untuk diberikan ke Bella, dan Bella akan menggunakan dokumen palsu itu untuk menipu rentenir. Lingkaran setan, simpul Dika. Kalau kamu biarkan, rumahmu bisa jadi sengketa rumit dengan preman-preman rentenir itu. Indira, kamu harus bertindak. Saat itulah, rasa sakit hatiku karena dikhianati berubah menjadi rasa dingin yang mematikan. Aku tidak lagi melihat Farel sebagai suami yang tersesat. Aku melihatnya sebagai musuh yang mencoba merobohkan benteng yang kubangun susah payah. Dan Bella? Dia hanyalah pion bodoh dalam permainan ini. Aku menatap foto Bella di berkas itu. Wajahnya cantik, tapi matanya memancarkan keserakahan dan ketakutan yang disembunyikan. Terima kasih, Dika, kataku sambil menutup map itu. Ini senjata yang lebih dari cukup. Aku tahu kelemahan fatal Bella. Dia takut miskin dan takut ditangkap polisi karena penipuan pinjol. Dan kelemahan Farel, dia takut kemiskinannya terbongkar di depan Bella. Apa rencanamu? Tanya Dika. Aku akan membiarkan mereka masuk ke perangkap mereka sendiri. Jawabku dengan tatapan tajam. Aku akan membiarkan mereka merasa menang. Biarkan Farel membawa Bella ke rumahku. Biarkan mereka bermimpi. Saat mereka terbang tinggi, aku akan menghempaskan mereka ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Itulah momen di mana aku menemukan senjataku. Dokumen palsu yang belum sempat Farel gunakan, dan data utang Bella yang menggunung. Dua hal ini adalah kunci kehancuran mereka. Dan malam ini, di ruang tamu rumahku, kunci itu sudah berada di genggamanku, siap untuk diputar. Kembali ke masa kini sejenak. Aku melihat Farel menuangkan jus jeruk ke gelas kristal dan memberikannya pada Bella. Mereka tertawa, membicarakan rencana merenovasi ruang tamu ini.
Warnanya terlalu suram, Mas. Ganti emping, atau emas ya biar mewah, kata Bella. Farel mengangguk setuju seperti kerbau dicocok hidung. Apapun buat kamu, sayang. Aku menahan senyum sinis. Nikmatilah, Farel. Renovasi saja dalam mimpimu. Pikiranku kembali menyusun kepingan rencana yang telah kusiapkan sejak pertemuan dengan Dika hari itu. Aku tidak menjadi korban yang pasif. Menangis di pojokan kamar mandi sambil meratapi nasib bukanlah gayaku. Aku adalah Indira, wanita yang biasa bernegosiasi dengan kontraktor keras kepala dan pejabat korup. Menghadapi dua benalu ini butuh strategi, bukan air mata. Setelah Dika pulang, aku langsung bergerak. Langkah pertama, mengamankan aset. Keesokan harinya, aku pergi ke bank. Aku membuka Safe Deposit Box, SDB, baru yang hanya bisa diakses olehku dan kuasa hukumku. Aku mengambil semua dokumen asli dari brankas rumah, sertifikat hak milik, SHM, rumah, BPKB mobil-mobilku, surat-surat berharga perusahaan, dan perhiasan warisan ibu. Di brankas rumah, aku tidak membiarkannya kosong. Aku mengganti dokumen-dokumen asli itu dengan salinan warna, fotokopi berwarna, yang terlihat sangat mirip dengan aslinya jika dilihat sekilas. Tujuannya sederhana. Jika Farel nekat membobol brankas, aku tahu dia tahu kombinasi angkanya karena pernah mengintipku, biarkan dia mengambil kertas yang tidak berharga. Biarkan dia memberikan sampah itu pada Bella. Itu akan menambah bobot kejahatan penipuan yang mereka lakukan nanti. Langkah kedua, mengumpulkan bukti digital. Aku tahu Farel sering membawa barang-barang kecil dari rumah untuk dijual. Jam tangan bermereku yang hilang bulan lalu, atau vas bunga kristal yang tiba-tiba pecah dan dibuang. Selama ini aku diam, tapi sekarang aku butuh bukti. Aku memanggil teknisi kepercayaan kantor untuk memasang kamera CCTV tersembunyi, spy cam, di titik-titik strategis yang tidak disadari Farel. Di dalam gudang kerjanya, di ruang tamu, dan yang terpenting, di kamar tidur utama. Benar saja, 2 hari setelah kamera terpasang, aku mendapatkan rekaman emas. Farel terlihat sedang menelepon seseorang, mungkin Bella, sambil memegang kotak perhiasanku. Tenang aja, Bel. Ini emas asli punya si Indira. Nanti aku jual buat beli tas yang kamu mau. Dia nggak bakal sadar, orangnya sibuk banget, bodoh pula, ucap Farel dalam rekaman itu sambil tertawa. Rekaman itu kusimpan rapi dalam flash disk dan cloud storage. Hatiku nyeri saat mendengarnya menyebutku bodoh. Tapi rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar yang membuat tekadku semakin membajak. Langkah ketiga, membangun perangkap. Puncaknya adalah hari ini. Siang tadi, saat aku sedang rapat direksi, notifikasi dari aplikasi penyadap yang kupasang di ponsel Farel, setelah berhasil menebak pola kuncinya saat dia tidur mabuk 3 hari lalu, berbunyi. Farel mengirim pesan pada Bella, malam ini si bodoh lembur sampai pagi. Katanya ada sengketa lahan di luar kota. Rumah kosong, sayang. Kamu bawa semua barang kamu ya. Kita mulai hidup baru. Aku bakal usir dia begitu dia pulang. Membaca pesan itu, darahku berdesir. Farel berencana mengusirku? Dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi, alih-alih pulang cepat untuk mencegahnya, aku justru mengubah rencanaku. Aku menelepon Dika. Dik, ikannya masuk perangkap malam ini. Kataku tenang. Oke, sesuai rencana A atau B? Tanya Dika di ujung telepon. Rencana B. Total destruction. Jawabku tegas. Biarkan mereka masuk. Biarkan Bella membawa barang-barangnya. Itu akan jadi bukti, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, dan pendudukan ilegal. Aku akan pulang tengah malam, memberikan efek kejut. Siap. Aku akan siapkan tim. Polisi kenalanku sudah standby, Kapanpun kamu kasih kode, kami meluncur dalam 15 menit. Bagus. Dan jangan lupa bawa Busari, tambahku. Busari? Tetanggamu yang ratu gosip itu? Dika terdengar bingung. Ya, penghakiman hukum saja tidak cukup. Dika. Farel dan Bella butuh sanksi sosial. Busari adalah kantor berita, berjalan. Begitu dia melihat kejadian ini,
Besok pagi satu kelurahan akan tahu kalau Farel itu suami tak tahu diri dan Bella itu pelakor penipu. Aku ingin mereka tidak punya muka lagi untuk tinggal di kota ini. Dika tertawa. Kamu sadis, Indira, tapi aku suka. Setelah menutup telepon, aku sengaja menunda kepulanganku. Aku duduk di mobil di parkiran kantor, memejamkan mata, mengatur napas. Aku mempersiapkan mentalku. Aku membayangkan wajah almarhum ibu dan ayah yang bekerja keras mewariskan rumah itu untukku. Aku membayangkan pengorbananku selama 5 tahun pernikahan yang disia-siakan. Aku tidak boleh menangis nanti. Aku harus menjadi monster yang lebih menakutkan daripada mereka. Aku harus menjadi dingin, tak tersentuh, dan mematikan. Dan disinilah aku sekarang. Duduk berhadapan dengan mereka. 20 menit yang kuberikan bukan sekadar gertakan. Itu adalah waktu tempuh Dika dan polisi dari kantor polisi terdekat ke rumahku. Aku melihat Farel mulai gelisah. Mungkin ketenanganku mengganggunya. Dia bangkit berdiri, berkacak pinggang di depanku. Waktu terus berjalan. Indira, kata Farel dengan nada mengejek, mencoba menutupi kegugupannya. Mana satpammu? Mana polisimu? Kamu cuma omong kosong. Kan? Sudahlah, mending kamu kemasi bajumu sekarang. Aku kasih kamu uang bensin deh 100.000, baikan aku? Farel melempar selembar uang berwarna merah ke arah wajahku. Uang itu melayang pelan dan jatuh di pangkuanku. Aku mengambil uang itu. Uang 100.000. Harga diriku dihargai 100.000 oleh suami yang selama ini kuhidupi jutaan rupiah setiap bulannya. Aku tersenyum. Senyum yang membuat Farel mundur selangkah tanpa sadar. Simpan uangmu, Farel, kataku pelan sambil meletakkan uang itu di meja. Kamu akan sangat membutuhkannya nanti. Mungkin untuk beli nasi bungkus di penjara, atau untuk ongkos lari dari debt collector, yang akan mencincangmu. Apa maksudmu? Suara Bella meninggi. Mas, dia ngancem-ngancem terus. Usir dong. Aku kembali melirik jam tangan. Tinggal 5 menit lagi. Bunyi sirine samar-samar mulai terdengar di kejauhan, menembus derasnya hujan. Telingaku yang tajam menangkapnya, tapi mereka berdua yang sedang dimabuk kesombongan belum mendengarnya. Perencanaan sudah selesai. Bukti sudah lengkap. Saksi sudah di jalan. Sekarang saatnya eksekusi. Aku menegakkan punggungku, menatap tajam tepat ke manik mata Bella. Saatnya menggunakan senjata pertama, serangan psikologis. Bella, panggilku lembut namun penuh penekanan. Sebelum kamu terlalu nyaman duduk di sofa itu, boleh aku tanya sesuatu? Utangmu di aplikasi, pinjam kilat, yang jatuh tempo besok, sudah dibayar belum? Kudengar bunganya naik jadi 15% per hari kalau telat. Wajah Bella yang tadinya merah padam karena marah, seketika berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas tisu di atas meja. Matanya membelalak lebar, mulutnya terbuka sedikit tapi tak ada suara yang keluar. Pesta baru saja dimulai. Pertanyaanku menggantung di udara, berat dan mencekik. Ruang tengah yang tadinya bising oleh ego dan kesombongan mereka, kini senyap seketika. Hanya suara hujan di luar yang menderu, seolah ikut menanti jawaban. Bella masih mematung. Wajahnya yang tadinya pongah kini terlihat seperti topeng lilin yang meleleh. Matanya bergerak liar, menatapku, lalu melirik Farel, lalu kembali menatapku dengan sorot ketakutan yang nyata. Nama aplikasi pinjaman online, ilegal itu jelas merupakan mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Bagaimana kamu tahu? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Gelas jus di tangannya berguncang hebat, hingga isinya tumpah sedikit mengenai karpet mahalku. Aku tersenyum miring, lalu menyandarkan tubuhku lebih nyaman. Dunia ini sempit, Bella. Apalagi bagi orang yang punya akses informasi seperti aku. 500 juta rupiah. Angka yang fantastis untuk gaya hidup sosialita palsu, bukan? Kudengar, debt collector, lapangan dari aplikasi itu sudah mulai meneror orang tuamu di kampung karena kamu kabur dari kos-kosan lamamu. Apa-apaan ini? Farel menyela, wajahnya bingung bercampur marah. Ia menatap Bella dengan kening berkerut. Yang, apa maksud dia? Pinjam kilat? Utang 500 juta? Kamu bilang kamu anak pengusaha tambang dari Kalimantan. Nah, ini dia.
Retakan pertama mulai muncul. Bella menoleh cepat ke arah Farel, wajahnya panik. Enggak, Mas. Jangan dengerin dia. Si janda miskin ini cuma ngarang cerita buat ngejatuhin aku di depan kamu. Dia iri. Dia bohong. Teriak Bella histeris, namun nada suaranya yang melengking justru menyeratkan kepanikan yang luar biasa. Bohong? Tanyaku santai. Aku mengambil ponselku, menggeser layar beberapa kali, lalu menyodorkan layar ponsel itu ke arah mereka, meski dari kejauhan. Di sana terpampang foto screenshot data OJK dan foto KTP Bella yang terpampang di forum jual beli data ilegal sebagai nasabah macet. Lihat baik-baik, Farel. Wanita yang kamu sebut, kelas atas, ini sebenarnya adalah buronan. Dia mendekatimu bukan karena cinta, apalagi karena pesonamu yang pas-pasan itu. Dia mendekatimu karena dia pikir kamu adalah sapi perah yang bisa melunasi utang-utangnya agar dia tidak dipenjara. Farel terdiam. Matanya memicing melihat layar ponselku, lalu beralih menatap Bella dengan tatapan menyelidik. Bella? Jawab jujur. Ini beneran? Mas. Sumpah demi Tuhan, itu editan. Bella merengek, mencoba meraih lengan Farel, tapi Farel menepisnya kasar. Aku ini kaya, Mas. Bapakku punya kebun sawit. Jangan percaya sama perempuan gila ini. Aku tertawa renyah. Tawa yang sengaja kubuat semenyakitkan mungkin. Lucu sekali kalian ini. Dua penipu yang saling menipu, terjebak dalam satu ruangan. Maksudmu apa ngomong kayak gitu? Hah? Bentak Farel, kini amarahnya beralih padaku lagi. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Oh, kamu belum sadar juga, Farel? Aku menatapnya iba. Kamu pikir Bella mencintaimu? Coba kita dengar apa pendapatmu tentang dia yang sebenarnya. Aku menekan tombol play pada rekaman suara yang sudah kusiapkan. Suara Farel yang jernih dan lantang terdengar memenuhi ruangan, keluar dari speaker ponselku yang kubesarkan volumenya. Halah, bro. Si Bella itu gampang banget dikibulin. Modal tampang doang, otak kosong. Gue cuma butuh dia buat seneng-seneng aja sementara waktu. Lagian dia bodoh. Percaya aja gue bilang rumah ini punya gue. Nanti kalau bini gue si Indira udah mulai curiga, ya gue tinggalin lah si Bella. Cari yang lebih bening lagi. Suara tawa Farel di rekaman itu terdengar begitu puas dan merendahkan. Ruangan itu kembali hening, tapi kali ini keheningan yang mencekam. Wajah Farel pucat pasi. Ia mengenali suara itu. Itu percakapannya dengan Rio, teman judinya, 3 hari yang lalu di sebuah warung kopi. Ia tidak menyangka aku bisa memiliki rekaman itu. Perlahan, Bella menoleh ke arah Farel. Tatapan memuja yang tadi ia berikan kini berubah menjadi tatapan penuh kebencian dan ketidakpercayaan. Mas. Desis Bella, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang dipenuhi maskara. Kak, kamu bilang aku ini cinta matimu? Kamu bilang kamu mau nikahin aku dan jadiin aku ratu di rumah ini? Kamu bilang aku pintar dan berkelas. Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku? Farel tergagap. Itu rekayasa. Indira pasti pakai AI. Zaman sekarang suara bisa ditiru, sayang. Jangan percaya. Farel mencoba membela diri, tapi keringat dingin sebesar biji jagung yang mulai menetes di pelipisnya mengkhianati ucapannya. Rekayasa, potongku cepat. Tanggal rekaman itu 3 hari yang lalu, pukul 2 siang. Saat kamu pamit padaku mau interview, kerja, tapi nyatanya kamu nongkrong di warkop Bang Kumis. Mau aku putarkan lagi bagian di mana kamu bilang badan Bella itu? Maaf, sedikit, berlebihan, dan kamu sebenarnya jijik. Cukup, teriak Bella. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Farel. Bella, dengan kuku-kukunya yang panjang, menampar suami yang selama ini kubanggakan. Dulu, itu. Farel terhuyung ke belakang, memegangi pipinya yang merah padam. Bajingan kamu, Mas. Aku sudah rela ninggalin kosan, bawa semua barangku ke sini. Aku kira kamu serius. Ternyata aku cuma mainan. Bella menjerit histeris, melempar tas tangannya ke dada Farel. Jaga mulutmu ya. Farel balas membentak, kesabarannya habis. Ia mendorong Bella hingga jatuh terduduk di sofa. Ngaca dong.
Kamu juga ternyata penipu. Punya utang 500 juta tapi ngaku anak orang kaya. Pantesan kamu nempel terus minta dibeliin barang, branded, ternyata buat dijual lagi ya buat bayar utang. Ya karena kamu bilang kamu kaya. Balas Bella tak mau kalah. Kalau aku tahu kamu pelit dan cuma manfaatin aku nggak sudi sama om-om kaya kamu. Aku duduk diam menyaksikan pertunjukan drama di depanku. Rasanya seperti menonton film di barisan VVIP. Senjata psikologis telah berhasil. Kepercayaan mereka satu sama lain hancur lebur. Mereka yang tadinya bersatu melawanku, kini saling mencabik. Ikatan rapuh yang dibangun di atas kebohongan itu putus seketika saat kenyataan pahit ditaburkan. Bagaimana rasanya, Farel? Tanyaku di sela-sela pertengkaran mereka. Sakit dikhianati? Sakit dibohongi? Bayangkan rasanya jadi aku selama 5 tahun ini. Tapi bedanya, aku tidak sebodoh kamu. Farel menoleh padaku dengan mata merah menyala. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia merasa terpojok dari segala arah. Bella menyerangnya, dan aku mempermalukannya. Insting primitifnya muncul. Ia tidak bisa menang dengan kata-kata, jadi ia memilih kekerasan. Ini semua gara-gara kamu, Indira. Farel melangkah maju, tangannya terkepal siap memukul. Diam kamu. Jangan sok suci. Kamu yang bikin rumah tangga ini hancur. Kalau kamu nggak sibuk kerja, aku nggak bakal cari wanita lain. Jangan mendekat, kataku dingin, tidak beranjak dari kursi. Kenapa? Takut? Tantang Farel, jaraknya tinggal 2 meter dariku. Bukan, jawabku sambil melirik jam tangan. Tinggal 2 menit. Aku hanya tidak ingin tangan kotormu menyentuh baju kerjaku yang harganya lebih mahal dari harga dirimu. Dasar wanita iblis. Farel menerjang. Tapi sebelum tangannya sempat menyentuhku, aku melemparkan sebuah map tebal berwarna merah ke wajahnya. Map itu menghantam hidungnya cukup keras, hingga ia mundur selangkah sambil mengaduh. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar, berserakan di lantai marmer putih itu. Bacalah, Farel. Perintahku, suaraku menggelegar memenuhi ruangan, menekan mentalnya hingga ke titik nadir. Baca sebelum kamu bertindak lebih bodoh lagi. Itu adalah tiketmu menuju neraka dunia. Farel terengah-engah, matanya menatap lembaran kertas yang berserakan di kakinya. Bella yang masih sesenggukan di sofa juga ikut melirik. Di lantai itu, tergeletak bukti-bukti yang tak terbantahkan. Bukan lagi serangan mental, kini saatnya serangan fakta. Saatnya meruntuhkan pilar terakhir dari istana pasir mereka. Farel memungut salah satu kertas yang jatuh tepat di ujung sepatunya. Tangannya gemetar hebat saat membaca kop surat di bagian atas kertas itu. Itu adalah surat resmi dari perusahaan tempatnya bekerja dulu, tertanggal 2 tahun yang lalu. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja, PHK, alasan, indisipliner dan kinerja buruk. 2 tahun, Farel, suaraku memecah keheningan, dingin dan tajam seperti silet. 2 tahun kamu membohongi semua orang. Kamu berangkat pagi, pulang sore, pura-pura lelah, pura-pura rapat. Padahal kamu cuma luntang-lantung menghabiskan uangku. Kamu bukan bos, kamu bahkan bukan karyawan. Kamu pengangguran. Bella terbelalak. Dia segera menyambar kertas itu dari tangan Farel. Matanya membulat sempurna saat membaca isinya. Mas, kamu dipecat 2 tahun lalu? Terus mobil, kantor, bisnis properti yang kamu ceritain? Semua bohong. Jawabku mewakili Farel yang kini mulutnya terkunci rapat. Wajahnya pucat seperti mayat. Mobil yang dia bawa? Itu mobil rental yang dia sewa pakai kartu kredit tambahanku. Kantor? Dia tidak punya kantor. Bisnis properti? Itu bisnisku. Perusahaan warisan ayahku yang kubangun susah payah. Aku berdiri, berjalan perlahan mendekati tumpukan kertas itu, lalu menendang pelan sebuah dokumen lain agar terbuka. Itu adalah rekening koran tabungan Farel selama setahun terakhir. Lihat saldonya, Bella, tunjukku. Bella melihat angka yang tertera di sana. Saldo rata-rata, Rp50.000. Transaksi masuk hanya berasal dari transferan atas nama Indira Larasati, aku. 0, desis Bella, suaranya penuh horor. Kamu miskin? Kamu benar-benar miskin?
Bukan cuma miskin, lanjutku kejam. Dia benalu. Parasit. Dia hidup dari keringat, janda miskin, yang kalian hina tadi. Baju yang dia pakai, jam tangan yang dia pamerkan, bahkan celana dalam yang dia kenakan saat berselingkuh denganmu, semua dibeli pakai uangku. Farel ambruk berlutut. Kakinya seolah tak bertulang lagi. Kebohongan yang ia jaga mati-matian selama ini, yang menjadi satu-satunya hal yang menopang ego laki-lakinya, kini telanjang bulat di depan mata gundiknya. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Bukti hitam di atas putih itu terlalu kuat. Tapi, rumah ini... Farel mencoba mencari sisa-sisa pembelaan, suaranya parau. Rumah ini kan harta Gonogini. Kita menikah, jadi ini milikku juga. Aku berhak atas setengahnya. Aku berhak bawa Bella ke sini. Bodoh, makiku pelan. Aku mengambil dokumen paling penting dari dalam tasku sendiri. Dokumen asli yang baru saja kuambil dari M. Safe Deposit Box, M. Sertifikat hak milik, SHM, rumah ini. Lihat tanggal penerbitan sertifikat ini, Farel, aku menyodorkannya ke depan wajahnya. Sertifikat ini terbit tahun 2015. Kita menikah tahun 2018. Ini harta bawaan. Warisan mutlak dari orang tuaku. Tidak ada sepeser pun hakmu di sini. Tidak ada harta Gonogini untuk aset yang didapat sebelum pernikahan. Kamu pikir aku tidak mengerti hukum? Lalu aku menoleh pada Bella yang kini terlihat seperti orang yang baru saja tertimpa gedung bertingkat. Dan kamu, Bella, kamu memegang surat hibah yang diberikan Farel, kan? Tanyaku. Bella mengangguk kaku, tangannya merogoh tasnya, mengeluarkan map biru yang pernah kulihat di gudang. Buka dan baca tanda tangannya, perintahku. Bella membukanya. Itu palsu, kataku datar. Tanda tanganku dipalsukan. Dan lebih parah lagi, sertifikat yang kamu pegang, yang mungkin sudah kamu fotokan ke rentenirmu, itu juga palsu. Itu cuma kertas hasil M-scan, M-warna. Yang asli ada di tanganku. Jadi. Bella menatap Farel dengan tatapan membunuh. Kamu kasih aku dokumen palsu? Kamu mau jebak aku? Kalau aku kasih ini ke rentenir dan mereka tahu ini palsu, aku bisa dibunuh, Mas. Farel hanya bisa menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kehancuran total. Kalian berdua luar biasa. Aku bertepuk tangan pelan, tepukan yang menggema ironis di ruangan itu. Farel, kamu menjebak Bella dengan harapan dia akan melayanimu. Bella, kamu menjebak Farel dengan harapan dia melunasi utangmu. Sekarang lihat hasilnya. Zong. Kosong. Kalian berdua tidak punya apa-apa selain aib. Menit ke-18. Tiba-tiba Farel bangkit. Rasa malunya berubah menjadi keputusasaan yang berbahaya. Dia menyadari hidupnya sudah tamat jika aku menceraikannya dan mengusirnya. Dia tidak punya uang, tidak punya kerja, dan tidak punya tempat tinggal. Indira, tolong. Suaranya berubah memelas, mencoba meraih tanganku. Sayang, maafin aku hilaf. Ini semua gara-gara perempuan ini. Dia yang goda aku. Dia yang maksa aku bikin surat palsu itu. Aku masih cinta sama kamu, Ra. Jangan usir aku. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Aku mundur selangkah, menepis tangannya dengan jijik. Jangan sentuh aku. Jijik. Ra, please. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja apa aja. Asal jangan cerain aku. Jangan laporin aku ke polisi soal pemalsuan itu. Farel mulai menangis, air mata buayanya tumpah. Sosok yang tadi begitu angkuh mengusirku, kini merengek seperti bocah ingusan. Bella yang melihat Farel berbalik menyalahkannya, ikut meledak. Heh, kok nyalahin aku? Kamu yang bilang bini kamu tua dan jelek. Kamu yang janjiin aku kemewahan. Dasar laki-laki sampah. Bella kemudian menoleh padaku, tiba-tiba bersimpuh di kakiku. Mbak Indira, maafkan saya, Mbak. Saya nggak tahu kalau Mbak yang punya semuanya. Saya cuma korban, Mbak. Mas Farel yang nipu saya. Tolong jangan laporin saya ke polisi soal masuk rumah tanpa izin. Saya bisa dipenjara, Mbak. Utang saya banyak.
Pemandangan di depanku ini sungguh memuaskan, sekaligus menyedihkan. Dua manusia yang tadi merasa seperti raja dan ratu dunia, kini bersujud di lantai, memperebutkan belas kasihanku. Farel memegang kaki kananku, Bella memegang kaki kiriku. Mereka menangis, memohon, saling menyalahkan. Waktu kalian habis, bisikku pelan. Tepat saat itu, cahaya lampu sorot biru dan merah berputar-putar menembus kaca jendela depan, memantul di dinding ruang tamu. Suara sirine yang tadi sayup-sayup, kini berhenti tepat di depan pagar rumah. Disusul suara deru mesin beberapa mobil yang berhenti mendadak. Pintu depan terbuka kasar. Bukan didobrak, tapi dibuka oleh seseorang yang tahu kodenya. Aku sudah memberikannya pada Dika. Selamat malam, suara bariton Dika terdengar tegas. Di belakang Dika, masuklah dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap, dua orang satpam kompleks yang berbadan tegap, dan tentu saja, Bu Sari beserta tiga ibu-ibu tetangga lainnya yang masih mengenakan daster namun wajahnya penuh rasa ingin tahu. Payung-payung basah mereka teteskan air ke lantai, tapi mata mereka menyala melihat drama di ruang tengahku. Farel dan Bella menoleh ke arah pintu dengan wajah horor. Mereka melihat polisi. Mereka melihat tetangga. Mereka melihat akhir dari segalanya. Indira, kamu panggil polisi. Farel gemetar hebat, wajahnya seputih kapas. Aku tersenyum, kali ini senyum kemenangan yang tulus. Aku kan sudah bilang, Farel, 20 menit. Sekarang, nikmatilah panggung barumu. Penonton sudah datang. Aku menatap Bu Sari yang langsung menutup mulutnya dengan tangan saking kagetnya melihat Farel dan Bella yang berantakan di lantai. Bu Sari, sapaku ramah. Maaf mengganggu malam-malam. Tolong saksikan ya. Ini suami saya sedang membawa wanita selingkuhannya yang buronan pinjol ke rumah saya, dan suami saya juga baru saja mengaku memalsukan tanda tangan saya untuk menggadaikan rumah ini. Astaga. Mas Farel? Pekik Bu Sari, suaranya cukup keras untuk didengar sampai ke rumah sebelah. Tega bener. Padahal Mbak Indira yang kerja banting tulang. Dasar laki-laki nggak tahu diuntung. Kamera ponsel ibu-ibu lain mulai terangkat. Kilatan flash mulai menyambar wajah Farel dan Bella yang tertunduk malu. Penghakiman yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bukan hanya hukum negara yang akan menjerat mereka, tapi hukum sosial yang akan mematikan langkah mereka selamanya. Suasana di ruang tamu rumahku yang luas itu seketika berubah menjadi arena sirkus yang menyesakan. Udara yang tadinya dingin karena pendingin ruangan kini terasa panas dan lembab, bercampur dengan aroma keringat ketakutan yang menguar dari tubuh Farel dan Bella, serta bau tanah basah yang terbawa oleh sepatu-sepatu para tamu tak diundang yang baru saja masuk. Kedatangan Dika bersama dua petugas polisi berseragam coklat tua, ditambah dua satpam kompleks yang berwajah garang, dan rombongan ibu-ibu tetangga yang dipimpin oleh Bu Sari, benar-benar menjadi mimpi buruk yang menjadi kenyataan bagi suamiku dan selingkuhannya. Cahaya lampu blitz dari ponsel Bu Sari yang menyambar berkali-kali terasa seperti cambuk yang menghajar wajah Farel tanpa ampun. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana runtuhnya ego laki-laki itu. Farel yang selama ini selalu menjaga citra sebagai pria terhormat, sukses, dan berwibawa di mata tetangga, kini hanya terlihat seperti tikus got yang terpojok, basah kuyup oleh keringat dingin, dan gemetar ketakutan. Waduh, Jeng Indira, jadi ini tolak bala yang bikin ribut malam-malam? Suara Bu Sari melengking tinggi, memecah kebekuan. Dia sengaja mengeraskan suaranya agar terekam jelas di video yang sedang dia rekam. Ya ampun, Mas Farel. Saya kira Mas Farel itu suami idaman lo. Tiap pagi lihat Mas Farel pakai jas rapi, kirain mau mimpin rapat direksi, ternyata malah bawa gundik buronan ke rumah istri sah? Astagfirullah. Dunia sudah tua. Kata-kata Bu Sari itu disambut dengan gumaman riuh dari ibu-ibu lain di belakangnya. Iya ya, padahal Mbak Indira ini baik banget loh. Suka nyumbang buat 17-an. Kok tega ya suaminya? Itu perempuannya siapa sih? Dandanannya menor banget. Kayak ondel-ondel. Katanya buronan. Ih, amit-amit jabang bayi. Jangan sampai anak gadisku dapat laki model begini. Farel menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera ponsel. Tapi sia-sia. Dia sudah terkepung. Sementara Bella, yang mentalnya sudah hancur sejak aku membongkar utang pinjolnya, kini hanya bisa menangis sesenggukan di lantai, memeluk lututnya sendiri seperti anak kecil yang kehilangan arah.
Riasan wajahnya luntur, maskara hitam meleleh di pipinya, membuatnya terlihat mengerikan, jauh dari kesan wanita sosialita yang tadi dia banggakan. "Selamat malam, Bu Indira." Pak polisi yang bernama Pratama melangkah maju, memberikan hormat singkat padaku. "Kami menerima laporan dari kuasa hukum Ibu, Saudara Dika, mengenai adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penipuan, dan perbuatan tidak menyenangkan, serta masuk tanpa izin ke properti milik orang lain. Apakah benar dua orang ini yang dimaksud?" Aku mengangguk tegas, menatap lurus ke arah polisi itu tanpa keraguan sedikitpun. "Benar, Pak. Laki-laki itu, Farel, masih berstatus suami sah saya secara hukum negara, namun dia telah memalsukan tanda tangan saya untuk membuat surat hibah palsu atas rumah ini. Dan wanita itu, Isabella Putri, masuk ke rumah saya tanpa izin saya, berniat menguasai rumah ini dengan dasar dokumen palsu tersebut. Saya ingin mereka diproses sesuai hukum yang berlaku." Mendengar kata "diproses", Farel langsung mengangkat kepalanya. Matanya merah, basah oleh air mata ketakutan. Dia merangkak, benar-benar merangkak dengan lututnya, mendekati kakiku, mengabaikan tatapan jijik dari para tetangga. Indira, sayang, tolong jangan begini." Suaranya parau, pecah oleh isak tangis yang memalukan. "Aku suamimu, Ra. Masa kamu tega masukin aku ke penjara? Kita selesaikan baik-baik, ya? Kekeluargaan aja, Ra. Aku janji bakal sujud di kaki kamu tiap hari. Aku bakal jadi pembantu kamu seumur hidup. Jangan biarin polisi bawa aku, Ra. Malu sama tetangga." Aku mundur selangkah, menghindari tangan kotornya yang hendak menyentuh ujung celanaku. "Malu?" tanyaku dengan nada tinggi, sengaja agar semua orang mendengar. "Kamu baru merasa malu sekarang, Farel? Di mana rasa malumu saat kamu membawa wanita ini masuk rumahku? Di mana rasa malumu saat kamu mengusirku dari rumahku sendiri dan bilang ini rumah pacarmu? Di mana rasa malumu saat kamu memalsukan tanda tanganku demi gengsi busukmu itu? Itu karena aku hilaf, Ra. Aku digoda setan." Farel menunjuk Bella yang masih menangis. "Perempuan ini setannya. Dia yang nuntut macam-macam. Aku cuma korban." "Cuih." Bu Sari meludah ke lantai, tepat di samping lutut Farel. "Laki-laki macam apa ini? Udah salah, nyalahin perempuan pula. Banci." "Mas Farel jahat," teriak Bella tiba-tiba, suaranya melengking histeris. Dia bangkit berdiri, rambutnya acak-acakan. "Pak polisi, tangkap dia. Dia penipu ulung. Dia janjiin saya nikah, dia janjiin saya pelunasan utang, padahal dia pengangguran miskin. Saya juga korban penipuan dia, Pak. Saya nggak tahu kalau surat itu palsu." Sudah. Pak Pratama membentak tegas, membuat keduanya terdiam. "Kalian berdua bisa jelaskan nanti di kantor polisi. Sekarang, silakan ikut kami." Salah satu petugas mengeluarkan borgol. Bunyi logam beradu, klik-klik, terdengar begitu nyaring dan mengerikan di ruangan yang hening itu. Saat tangan Farel ditarik kasar dan kedua pergelangan tangannya dikunci dengan borgol besi, dia meraung. Meraung seperti binatang yang terluka. "Indira, jangan lakukan ini. Ibu, tolong Farel." "Bu," teriaknya memanggil ibunya yang entah ada di mana. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur malam itu. Dia diseret paksa karena kakinya lemas tak bertulang. Bella juga tidak kalah histeris saat tangannya diborgol. "Pak, jangan borgol saya. Nanti viral. Saya malu. Saya janji bakal bayar utang saya, Pak, tapi jangan dipenjara." "Urusan utang Anda dengan debt collector, itu urusan perdata, Mbak," kata polisi itu dingin. "Tapi urusan Anda masuk rumah orang dan bersekongkol memalsukan dokumen, itu pidana. Jalan." Sebelum mereka digiring keluar pintu, aku mengangkat tangan, memberikan isyarat agar polisi berhenti sejenak. Aku berjalan mendekati Farel yang sudah berantakan. Wajahnya penuh air mata dan ingus. Dia menatapku dengan tatapan memohon yang terakhir. "Tunggu sebentar, Pak," kataku. "Indira, kamu mau cabut laporannya kan? Kamu masih sayang aku kan?" tanya Farel penuh harap. Aku tersenyum tipis.
Bukan. Aku cuma mau memastikan satu hal. Aku menatap Farel dari atas ke bawah. Jas yang kamu pakai itu, aku yang belikan bulan lalu seharga 3 juta. Jam tangan itu, hadiah ulang tahunmu tahun lalu seharga 5 juta. Sepatu pantofel itu, harganya 2 juta. Semuanya uangku. Farel ternganga, bingung arah pembicaraanku. Aku tidak sudi barang-barang yang kubeli dengan keringatku masuk ke dalam sel penjara bersamamu, kataku dingin. Lepaskan. Apa? Lepaskan jasmu. Lepaskan jam tanganmu. Lepaskan sepatumu. Sekarang. Rah, kamu gila? Di depan banyak orang? Atau aku tambahkan pasal penggelapan aset dalam laporanku? Ancamku. Dengan tangan gemetar dan susah payah karena terborgol, dibantu oleh polisi yang menahan senyum geli, Farel terpaksa melepaskan jas mahalnya. Dia juga melepaskan jam tangan dan menendang sepatunya. Kini dia hanya berdiri mengenakan kemeja putih kusut dan celana bahan, tanpa alas kaki. Nah, itu baru pas, kataku puas. Sekarang kamu terlihat seperti aslimu. Kosong. Tidak punya apa-apa. Bawa mereka pergi, Pak. Baunya mengganggu rumah saya. Polisi kembali menyeret mereka. Saat melewati pintu depan, kilatan kamera tetangga semakin menggila. Bu Sari bahkan sudah melakukan live Facebook. Ya, ibu-ibu. Ini dia pelakunya. Lihat tuh, udah nggak pakai sepatu, nyeker kayak ayam. Makanya jangan suka selingkuh ya. Kualat sama istri sah. Seru Bu Sari penuh semangat. Teriakan dan tangisan Farel serta Bella perlahan menjauh, tenggelam di balik suara hujan dan pintu mobil patroli yang dibanting menutup. Sirine kembali menyala, kali ini membawa pergi sampah-sampah yang sempat mengotori hidupku. Setelah mobil polisi pergi, Dika menepuk bahuku pelan. Kerja bagus. Wonder Woman, Kamu butuh istirahat. Aku menatap kerumunan tetangga yang masih berbisik-bisik di halaman. Aku keluar menemui mereka. Bapak, Ibu, terima kasih sudah menjadi saksi, kataku lantang namun sopan. Maaf atas keributan malam ini. Saya harap kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan Bu Sari. Bu Sari langsung menurunkan ponselnya, tersenyum lebar. Iya, Jeng Indira. Tolong pastikan beritanya menyebar dengan akurat ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Biar semua orang tahu, kalau main-main dengan Indira, konsekuensinya bukan main-main. Siap, Jeng. Tenang aja. Besok pagi satu pasar, satu kelurahan, bahkan grup warisan sekecamatan pasti udah tahu semua. Saya jamin. Seru Bu Sari sambil mengacungkan jempol. Aku mengangguk, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Pintu utama kututup perlahan. Suara bising di luar seketika lenyap, digantikan oleh keheningan yang damai. Aku bersandar di daun pintu, tubuhku perlahan merosot hingga aku duduk di lantai. Bukan karena sedih. Bukan. Aku menarik napas panjang, menghirup udara rumahku yang kini terasa lebih lega. Beban seberat gunung yang selama bertahun-tahun menekan dadaku, beban kebohongan Farel, beban menjadi istri yang tak dihargai, malam ini terangkat sepenuhnya. Aku melihat sekeliling ruang tamu yang berantakan. Koper-koper norak milik Bella masih ada di sana. Besok aku akan menyuruh orang membakarnya. Tapi malam ini, aku ingin menikmati rasa ini. Rasa kemenangan. Rasa kebebasan. Air mataku menetes satu, hanya satu. Itu adalah air mata terakhir untuk Farel. Air mata penutup buku kehidupan lamaku. Selamat tinggal, Farel, bisikku pada ruangan kosong itu. Dan selamat datang kembali, Indira. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui jendela kaca besar yang baru saja kupasang minggu lalu. Ruang tengah rumahku kini telah berubah total. Tidak ada lagi sofa kulit krem tempat Farel dan Bella pernah duduk dengan angkuh. Dinding yang dulu berwarna putih pucat kini telah kucat dengan warna sage green yang menenangkan, dihiasi lukisan abstrak karya seniman lokal yang kubeli di pameran bulan lalu. Aroma kopi Arabica yang baru digiling menguar dari dapur, bercampur dengan wangi bunga lili segar di vas meja makan. Aku duduk di teras belakang, menyesap kopi sambil memandang kolam renang kecil yang baru selesai dibangun. Ini adalah salah satu impianku yang dulu selalu ditentang Farel dengan alasan, buang-buang duit,
padahal dia yang tidak punya duit. Sekarang, tidak ada lagi yang melarangku. Setiap sudut rumah ini kini murni mencerminkan seleraku, kepribadianku, dan kesuksesanku. Bisnis propertiku meroket pesat dalam 6 bulan terakhir. Entah kebetulan atau memang 2 orang terzalimi itu manjur. Setelah aku membuang, sial, bernama Farel, proyek-proyek besar berdatangan. Salah satunya adalah proyek pembangunan resor di Bali yang nilainya puluhan miliar. Namaku, Indira Larasati, kini dikenal sebagai salah satu wanita pengusaha paling berpengaruh di kota ini. Majalah bisnis lokal bahkan memuat profilku bulan lalu dengan judul, The Iron Lady, bangkit dari pengkhianatan menuju puncak kesuksesan. Ting! Bunyi notifikasi pesan di ponselku membuyarkan lamunanku. Itu pesan dari Dika. Dia sekarang bukan hanya pengacaraku, tapi juga sahabat yang sering mampir untuk sekadar ngopi atau membahas isu terkini. Namun pesan kali ini berbeda. Dika mengirimkan beberapa foto dan tautan berita. Ra, kamu harus lihat ini. Karma itu nyata dan pengirimannya lebih cepat dari paket ekspedisi kilat. Tulis Dika. Aku membuka foto pertama. Hatiku berdesir, bukan karena rindu, tapi karena rasa ngeri melihat betapa drastisnya roda nasib berputar. Foto itu diambil secara candid oleh seseorang di sebuah terminal bus antar kota yang kumuh. Di sana, duduk seorang laki-laki kurus kering dengan kulit yang terbakar matahari dan pakaian lusuh yang warnanya sudah memudar. Rambutnya gondrong tak terurus, wajahnya dipenuhi brewok kotor. Dia sedang mengais sisa makanan dari kotak nasi bekas yang dibuang orang. Itu Farel. Mantan suamiku yang dulu selalu tampil klimis, wangi, dan menolak makan kalau bukan di restoran ber-AC, kini menjadi gelandangan. Di bawah foto itu, Dika menambahkan keterangan, info dari polisi, Farel baru bebas bersyarat bulan lalu karena kelakuan baik, atau karena dia sering dipukuli napi lain jadi kasihan. Tapi begitu keluar, dia langsung dikejar debt collector judi online-nya. Semua keluarganya menolak menampung karena malu pasca viralnya video Busari. Ibunya bahkan kena stroke ringan karena shock dan sekarang dirawat adiknya yang juga membenci Farel. Sekarang dia luntang-lantung di terminal, jadi kuli panggul kadang-kadang, tapi lebih sering ngemis. Aku menghela napas panjang. Ada rasa iba secuil, sebagai sesama manusia, tapi rasa itu segera tertutup oleh ingatan akan kekejamannya padaku. Dia memilih jalannya sendiri. Dia memilih untuk berbohong dan menipu. Ini adalah hasil tanamannya sendiri yang kini harus ia tuai. Aku beralih ke tautan berita berikutnya. Sebuah berita kriminal dari koran lokal daerah pinggiran. Judulnya, Sindikat Penipuan Arisan Bodong Terbongkar, salah satu pelaku ternyata mantan buronan pinjol. Di berita itu terpampang foto para tersangka yang mengenakan baju tahanan oranye. Salah satunya adalah wanita dengan rambut dipotong pendek asal-asalan, wajahnya kusam, penuh jerawat, dan tatapan matanya kosong. Bella. Nasib Nona Isabella tidak kalah tragis. Pesan Dika muncul lagi. Setelah kasus penyerobotan rumahmu, dia kena pasal berlapis. Ternyata dia juga terlibat pencucian uang dari sindikat pacar barunya, yang juga penjahat. Dia divonis 5 tahun penjara. Di dalam penjara, kabarnya dia jadi bulan-bulanan napi senior, karena sifatnya yang sombong dan suka mengadu. Wajah, glowingnya hancur karena stres dan air penjara yang buruk. Aku meletakkan ponselku di meja. Karma itu memang ada. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanku, yang menginjak harga diriku di rumahku sendiri, kini berada di titik terendah kehidupan manusia. Farel kehilangan segalanya. Harta, keluarga, harga diri. Bella kehilangan kebebasan dan kecantikannya yang dia duakan. Sementara aku berdiri, merentangkan tangan menyambut angin pagi yang sejuk. Aku memiliki segalanya yang kubutuhkan. Harta yang berkah, karir yang cemerlang, sahabat yang setia, dan yang paling mahal, ketenangan hati. Aku tidak lagi membenci mereka. Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Aku sudah memaafkan diri sendiri karena pernah salah memilih pasangan, dan aku sudah melepaskan mereka pada keadilan Tuhan. Mereka sudah mendapatkan hukuman mereka, dan aku sudah mendapatkan hadiahku. Suara bel pintu depan berbunyi. Aku melangkah ringan menuju pintu. Mungkin itu Dika yang datang membawa kue sarapan, atau mungkin paket pesanan tanaman hias baruku. Siapapun itu,
Aku siap menyambutnya dengan senyum tulus. Bukan senyum palsu untuk menutupi luka, tapi senyum wanita merdeka yang telah memenangkan perangnya sendiri. Pintu terbuka, cahaya matahari membanjiri ruang tamu Sage Greenku. Hidup ini indah, dan ini baru permulaan dari babak terbaik dalam hidupku.